Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan saya Sunarto, guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Yang kita bahas pada saat ini adalah KD 3.3. Para siswa, jangan lupa kita selalu berbahagia dengan cara selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita bisa belajar bahasa Indonesia pada saat ini. Dan jangan lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua kita dan para guru-guru kita. Oke. Ya, para siswa, untuk selanjutnya kita mulai pelajaran kita, yakni pada saat ini kita membahas tentang bab 2, yaitu materi iklan sarana komunikasi. Ya, di sini pada kurikulum terdapat pada KD 3.3 atau kompetensi dasar 3.3. Nah, apa itu yang kita bahas di dalam kompetensi KD 3.3 ini, yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Oke, dengan tujuan setelah belajar diharapkan para siswa mampu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Oke. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita awali dengan pengertian dari iklan, slogan, dan poster menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apa itu makna iklan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita? Yakni, nah, makna iklan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, iklan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, di situ tercantum bahwa iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Nah, itu makna iklan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, slogan. Nah, slogan di dalam KBBI, di situ disebutkan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Nah, makna yang kedua, perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik. Nah, yang terakhir, makna poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Itulah 3 materi yang kita bahas tentang iklan, slogan, dan poster menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pengertian iklan, slogan, dan poster. Di sini kita bahas tentang pengertian umum, ya. Pengertian iklan secara umum ada 3 poin. Yang pertama, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong, membujuk khalayak, anggota masyarakat terbujuk agar tertarik untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan atau ditawarkan. Makna yang kedua,
Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa. Dan makna yang ketiga, umumnya iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, surat kabar, internet, atau dipajang, ditempel di tempat-tempat umum. Itulah iklan secara umum, ya. Ada 3 poin itu. Kita bahas tentang fungsi iklan, ya. Fungsi iklan ada 4 poin, yaitu yang pertama, fungsi iklan bagi perusahaan bisnis komersial, yaitu untuk menjual barang dan jasa. Yang kedua, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Biasanya iklan ini berisi lowongan pekerjaan. Dan yang ketiga, bagi pemerintah, yaitu untuk menyampaikan informasi dan pemberian layanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, bagi orang perorangan atau pribadi untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Itu fungsi dari iklan. Nah, selanjutnya ini kita tampilkan contoh iklan bisnis komersial. Ini ada barang, ada jasa. Nah, contohnya ini. Nah, yang barang. Nah, ini energi menang saben hari. Nah, di sini Milo ini iklan berupa barang. Nah, berikutnya mie sedap. Nah, di sini mengiklankan sebuah barang. Nah, berikutnya tentang jasa. Nah, ini contohnya Mahakarya, ya. Ini iklan tentang paket jasa pengiriman barang, ya, jasa pengiriman barang berupa jasa. Nah, yang lain misalnya jasa tentang salon mobil, ya, untuk menyuci mobil hingga bagian dalamnya sehingga mobil itu kelihatan menjadi lebih baik atau lebih cantik, istilahnya seperti itu. Nah, ini ada iklan bisnis komersial yang berupa barang dan jasa, ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Untuk berikutnya. Nah, contoh iklan perkantoran, ya, berupa lowongan. Misalnya, nah ini lowongan pekerjaan. Ya, ini diharapkan dengan iklan ini perkantoran bisa mudah untuk mendapatkan karyawan, bisa mudah untuk menyeleksi karyawan sehingga bisa mendapatkan karyawan yang baik, ya, karyawan yang diinginkan dari PT Teta Jaya Perkasa. Nah, contoh yang lain misalnya nih lowongan pekerjaan, ya, Bank BTPN membutuhkan posisi community officer. Nah, dengan demikian melalui iklan ini perkantoran mudah untuk mendapatkan karyawan yang diinginkan. Selanjutnya contoh iklan pemerintah, yaitu berupa layanan masyarakat. Nah, misalnya pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, Ibu Hajah Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo, ini menyampaikan bahwa mengatasi masalah pembelajaran jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Guru sejati adalah guru yang terus melakukan inovasi tiada henti meski dengan masalah dan keterbatasan. Nah, ini memotivasi layanan dari seorang bupati kepada para bapak dan ibu guru. Nah, ini sumbernya dari http www Google dan seterusnya. Oke. Nah, bentuk iklan layanan masyarakat yang lain misalnya. Nah, ini membaca untuk meraih prestasi. Nah, ini masih tentang dunia pendidikan, ya. Berikutnya, nah, iklan masyarakat tentang tertib membuang sampah. Nah, ini berupa informasi. Jadi dengan iklan-iklan seperti ini, informasi-informasi dari pemerintahan kepada masyarakat, kepada khalayak bisa tersampaikan.
gitu ya. Ini contoh iklan pemerintah. Nah, selanjutnya iklan perorangan atau pribadi. Nah, contohnya adalah, nah ini seseorang menjual tanahnya, ya, dipasang iklan di situ. Ini pasang, taruh di situ. Bisa juga ini dimuat di media sosial. Ya, setelah difoto dimuat di media sosial, jadi berubah menjadi iklan gitu ya. Contoh yang lain misalnya, dijual rumah baru Bukit Indah Regency, 3,1 M. Wow, luar biasa. Oke, memang rumahnya sangat bagus. Mudah-mudahan para siswa nanti kelak ke depan bisa memiliki rumah idaman ya. Oke, ini contoh iklan perorangan. Nah, berikutnya pengertian slogan ya. Kalau tadi kita bahas tentang iklan, nah sekarang kita bahas tentang slogan. Oke, slogan secara umum, slogan mempunyai makna yaitu perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, pegangan hidup, prinsip hidup dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Yang kedua, slogan sering disebut dengan moto atau semboyan. Nah, lebih mengutamakan kepadatan makna dan kematangan kata-kata. Ya, ini. Nah, selanjutnya contoh slogan. Ya. Misalnya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Contohnya ini, nah ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ini sama aja, bisa dibalik, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, atau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, ini. Jadi ini mengutamakan kesetaraan antar sesama. Ya. Jadi di situ gambar dua orang atau pihak yang sama derajatnya di dalam adat, misalnya biasanya di dalam hukum, gitu, seperti itu. Oke. Contoh yang lain, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Jadi ini kekuatan bersama ya, perlunya persatuan dan kesatuan. Jadi kalau bercerai maka kita akan lemah ya. Bila bersatu kita akan kuat ya. Contoh yang gampang itu adalah sapu lidi ya. Ketika dia berdiri sendiri, bercerai, nah dia akan lemah. Tetapi ketika bersatu, dia bisa menghalau sampah dan sebagainya, mudah untuk bersihkan dan sebagainya. Karena sudah bersatu maka akan ada kekuatan. Nah, di sini contoh iklannya adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ya. Nah, di situ digambarkan ada pulau Indonesia mau dari Sabang sampai Merauke, dan di situ Bhinneka Tunggal Ika dari beberapa suku. Nah, di situ bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, mudah-mudahan negara kita selalu utuh dalam satu kesatuan NKRI. Oke. Berikutnya tentang pengertian poster secara umum ya. Yang pertama, poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Berikut yang kedua, poster hampir sama dengan iklan, yakni berupa pemberitahuan suatu ide, hal baru penting kepada khalayak. Yang kedua, mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata, lazimnya dipasang di tempat-tempat umum, bahasanya hampir sama dengan iklan dan slogan, dan menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Itu tentang poster. Oke. Nah, ini contoh poster ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Nah, contoh yang lain. Nah, orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Nah, di sini mengutamakan kata-kata dan gambar supaya orang lebih mudah mengingat. Ya, oke. Ini tentang poster, contoh-contoh dari pada poster. Nah, berikutnya iklan, slogan, dan poster
ketiganya mempunyai tujuan untuk membujuk khalayak untuk berbuat sesuatu. Nah, ini kesamaannya. Lalu bagaimana dengan perbedaannya? Ya, iklan memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak dan suara. Jadi iklan ini lebih lengkap. Sedangkan slogan mengutamakan kata-kata, poster mengutamakan gambar dan kata-kata. Ini perbedaan dari ketiganya. Oke, bila kita buat untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ya. Bentuk teksnya adalah iklan, gambar, kata-kata, gerak dan suara, slogan adalah kata-kata, dan poster gambar dan kata-kata. Itulah para siswa pengertian tentang iklan, slogan dan poster ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas pada kali ini bermanfaat ya, dan barokah, dan kita semua bisa mendapatkan rezeki yang baik dan amalan kita diterima oleh Allah SWT. Jangan lupa ya, pesan Bapak selalu bahagia dengan cara bersyukur kepada Allah SWT dan berbakti kepada kedua orang tua kita dan para guru-guru kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.